pendamping dari Jaya Wijaya, tepatnya distrik Bukikosi. Saat sore hari ini saya mau belajar tentang modul 3 sesi 2, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil, khususnya sesi 2 yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Saat sore hari ini saya bersama dengan Ibu Itle. Selamat sore Ibu. Sore. Apa kabar? Baik. Baik, terima kasih. Saat ini Ibu Itle baru hamil berapa bulan ya? Baru 7 bulan. Ya, Ibu Itle sudah hamil 7 bulan. Kira-kira apa yang dirasakan selama kehamilan 7 bulan ini? kadang badan pegal, Apa yang dirasakan? kadang badan pegal, Ya, kadang susah tidur, ya. ngidam makan. Pengen yang aneh-aneh kan tidak? Yang aneh-aneh tidak ada, Normal-normal saja ya. normal saja. Iya, itu biasa yang dirasakan oleh ibu hamil tuh. Kepala Biasanya, ya, saya juga pernah hamil 2 kali, anak saya 2, jadi merasakan hal-hal yang aneh toh. Kita capek, kepengen sesuatu yang kita biasa tidak inginkan, kita inginkan karena kita baru mengalami perubahan, yaitu saat kita hamil. Saat sore hari ini saya akan memberikan sedikit pelajaran buat Ibu Itle. Mau Ibu Itle kasih masukan ya. Biasanya selama ini Ibu Itle kalau ingin periksa kehamilan kemana? Saya di posyandu. Di posyandu. Kalau tidak, saya selama dari pertama tuh sudah di ini, puskesmas. Di puskesmas. Di puskesmas terus ya? Iya. Ya. Ya, saat sore hari ini saya akan memberikan masukan. Memang betul apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Itle, yaitu melakukan pemeriksaan kehamilan di puskesmas. Tapi kita sebagai penduduk Indonesia ini sering mendengar tentang mitos. Ya. Mitos itu apa? Yaitu dari generasi ke generasi cerita yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sering dengar kan tidak Ibu Itle tentang mitos? Mitos tentang ibu hamil ya. Contohnya ada mitos begini, ibu hamil tidak boleh makan telur, tidak boleh makan ikan, katanya supaya tidak amis. Pernah dengar begitu? Larangan-larangan banyak sekali tentang ibu hamil, tapi tidak kita dapatkan dari tempat yang tepat, tapi kita mendengar dari nenek moyang kita, orang tua. Pernah dengar apa? Ibu Itle pernah dengar apa? Cerita-cerita tentang mitos. Contohnya Kalau ibu hamil tidak boleh, kalau lebih ininya tuh, kalau kita di lebih khusus di Labena tuh mereka larang sekali kita makan nanas muda. oh ya, tentang nanas muda. Iya. Itu cerita yang ada. Pada sampai saat ini begini. Ya. Tapi pernah tidak Ibu Itle mencoba makan nanas? Belum pernah. Iya, jadi kadang cerita mitos itu tidak ada kebenarannya, tapi kita sering percaya apa yang telah kita dengar dari generasi ke generasi ya. Jadi tujuan pembelajaran kita saat sore hari ini agar ibu hamil mendapatkan informasi yang tepat untuk mendukung kehamilannya. Jadi pada zaman sekarang ini banyak sekali berita yang beredar melalui media sosial, yaitu melalui grup-grup yang ada di HP kita. Dunia zaman IT sekarang ini banyak berita yang sering kita terima. Pernah merasakan begitu kan tidak? Iya. Ya. Jadi kita tidak tahu berita ini benar atau tidak, kita tidak tahu ya, berita ini hoax atau berita ini benar. Dan kita juga kadang tidak tahu bagaimana untuk
membuktikannya toh. Sering kita mendengar seperti itu. Ya, jadi saat sore hari ini saya sebagai pendamping ingin memberikan masukan sedikit kepada Ibu Itle. Bisa Ibu Itle? Iya. Karena kita sebagai pendamping dan KPM kita harus saling mendukung. Karena Ibu Itle sedang hamil. Jadi kita sebagai lingkungan yang ada di sekitarnya harus mendukung ibu yang sedang hamil supaya anaknya bertumbuh dengan baik, tidak mengalami stunting ya. Stunting itu anak yang bertumbuh tapi tidak sesuai dengan usianya. Jadi pasti seorang ibu ingin anaknya bertumbuh dengan normal. Itu harapan semua ibu. Ya, jadi kalau tadi Ibu Itle sudah mengatakan kalau pernah atau bukan pernah ya, biasanya periksa di puskesmas itu adalah tempat yang tepat. Kenapa tempat yang tepat? Karena di puskesmas ada tenaga kesehatan, tenaga medis yang berpotensi dalam bidangnya. Jadi kalau kita bertanya seputar kehamilan, jadi kalau kita bertanya seputar kehamilan di puskesmas itu adalah tempat yang tepat. Ya, selain di puskesmas, Ibu Itle tadi di puskesmas, tapi ada tempat-tempat selain di puskesmas itu, contohnya di posyandu. Biasanya di kampung-kampung itu kan ada posyandu tertentu, ada nama-nama posyandu, misalkan posyandu Melatika, posyandu Mawar, ke apa, biasanya ada posyandu di RT RW seperti itu ya. Di tempat tinggal Ibu Itle juga seperti itu. Ada. Iya. Kenapa kita harus di posyandu? Karena di posyandu itu tempat layanan untuk ibu hamil dan anak balita dalam pertumbuhannya. Ini merupakan tempat yang tepat juga untuk mendapat layanan bagi ibu hamil. Selain itu di P2K2 Ibu Itle masih ingat apa singkatannya apa? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ya, yang biasa kita pertemuan secara berkala P2K2 itu juga mendukung untuk ibu yang sedang hamil, karena di sana banyak pelajaran yang kita dapatkan. Jadi selama kehamilan Ibu Itle 7 bulan ini, kita selain mendapatkan informasi dari karena periksanya di puskesmas, kita mendapatkan informasi juga dari pertemuan P2K2, kemudian di posyandu juga. Itu adalah tempat yang tepat untuk kita mendapat layanan kalau kita sedang hamil. Kenapa? Karena tempat-tempat tersebut tempat yang berpotensi untuk memberikan layanan ibu hamil. Ya, jadi sore hari ini yang menjadi masukan saya sebagai seorang pendamping untuk Ibu Itle. Mari kita pergi ke tempat layanan yang tepat untuk ibu hamil. Tadi ada puskesmas juga, ada posyandu, P2K2 harus diikutin. Di kelas ibu hamil juga, kalau ikut kelas ibu hamil juga, kita juga bisa mengakses hal-hal yang benar karena seputar dengan ibu hamil. Bagaimana senam ibu hamil contohnya, bagaimana makanan yang baik untuk ibu hamil. Ya, kelas ibu hamil ini berbicara seputar kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang ibu hamil. Jadi saya ajak Ibu Itle ke tempat yang tepat untuk mendapat layanan saat hamil. Jangan percaya mitos-mitos yang belum ada pembuktiannya, ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Itle, supaya mencari tempat informasi yang tepat untuk ibu hamil
yaitu tadi di tempat-tempat di posyandu, di kelas ibu hamil, di P2K2, puskesmas juga. Jadi ini yang saya bisa berikan kepada Ibu Itle supaya kehamilannya sehat sampai nanti melahirkan, dan pertumbuhan anak-anaknya nanti juga bisa bertumbuh dengan baik karena kita mendapatkan informasi di tempat yang tepat. Terima kasih Ibu Itle untuk waktunya saat sore hari ini. Sama-sama. Ya, Tuhan memberkati.